Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Syarul Mubarak, tentunya hanya di channel Life Story. Kumpulannya video-video pembelajaran sejarah. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai materi lanjutan dari materi sejarah kelas 11. Di mana pada minggu lalu kita membahas mengenai sistem pemerintahan kerajaan maritim Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai materi sistem sosial, ekonomi, dan budaya pada masa kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut materi tersebut, jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut video ini. Check this out. Baiklah, kita masuk pada materi. Di sini kalian bisa lihat di layar tertulis sistem sosial, ekonomi, dan budaya pada kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, di sini, pada kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia, tentunya tidak terlepas dari kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sama dengan apa yang kita jalani sekarang ya, di mana kita selalu menjumpai kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita. Nah, dalam masa kerajaan Hindu-Buddha, ada beberapa sistem atau ada beberapa hal yang tercipta dan dijalani terkait dengan sistem sosial, ekonomi, dan budaya. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, sistem sosial. Nah, di sini tertulis bahwa sistem sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kerajaan Hindu-Buddha itu memiliki perbedaan yang signifikan atau perbedaan yang nampak ya. Yaitu dalam masyarakat kerajaan Hindu dikenal adanya sistem pembagian kasta, yaitu pertama Satria, kemudian ada Brahmana. Nah, kesatria ini untuk golongan para tentara, kemudian Brahmana ini merupakan golongan para pemuka-pemuka agama, kemudian Waisya adalah keluarga kerajaan, dan Sudra merupakan masyarakat biasa. Sedangkan pada kerajaan Buddha itu tidak menerapkan sistem kasta, sehingga masyarakat dan pihak kerajaan bisa lebih berbaur tanpa adanya perbedaan kasta. Nah, itu ya yang terjadi di masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Kerajaan Hindu ada beberapa perbedaan tadi. Ada pembagian kasta, jadi sehingga masyarakat ketika itu tidak berbaur erat, atau tidak, hubungan antara masyarakat dengan raja itu tidak erat karena adanya perbedaan kasta. Nah, tidak hanya itu, masyarakat dengan masyarakat lainnya juga tidak berhubungan dengan erat karena adanya pembagian kasta tadi. Nah, beda hanya dengan kerajaan Buddha, karena dalam kerajaan Buddha itu tidak mengenal adanya sistem pembagian kasta. Kemudian nah ini ya, ini kalian bisa lihat di gambar itu di desktop. Ini bahwasanya ini di pantai ya, ini di pantai. Nah, di sini ini adalah golongan para raja dan keluarga kerajaan. Nah, di sini ada golongan para pedagang ya. Kemudian di sini ada budak ya, yang ini budak, kemudian ini juga budak. Nah, ini yang sendiri ini merupakan contoh dari kesatria atau tentara. Nah, ini merupakan budak. Nah, ini adalah budak ya, budak, kemudian ini juga budak. Nah, golongan masyarakat biasa yang mana? Nah, bisa jadi ini juga jadi masyarakat biasa atau yang berbaur di dalam sini. Nah, itulah salah satu contoh dari kehidupan sosial di masyarakat kerajaan Hindu-Buddha. Nah, di sini sistem sosial juga dijelaskan bahwa para raja dan anggota kerajaan ya juga selalu memperhatikan kehidupan para pemuka agama dan masyarakat, baik itu kerajaan Hindu maupun Buddha. Nah, di sini dijelaskan bahwa raja-raja ketika itu tidak hanya membiarkan kehidupan masyarakat begitu saja, namun diperhatikan dengan sangat diperhatikan ya. Contoh di sini adalah adanya upacara kurban yang dilakukan para raja untuk penghormatan terhadap para kaum Brahmana dan masyarakat. Nah, di sini bisa dilihat bahwa anggota kerajaan, baik itu raja maupun para syah bandar dan lain sebagainya yang berada di wilayah kerajaan, di sini menghormati
menghormati para Brahmana ya, yang mana seperti kita ketahui bersama bahwa kaum Brahmana merupakan kaum pemuka agama. Nah, kalau dalam Islam yaitu ustaz dan kiainya. Nah, di sini kalau dalam agama Hindu dan Buddha itu ya, kemudian disebut sebagai Brahmana. Nah, mereka itu atau para raja-raja ini melakukan penghormatan dengan cara berkurban, berkurban sapi, kerbau dan lain sebagainya. Nah, di sini kemudian pendidikan agama juga ditempatkan sebagai prioritas oleh kerajaan. Nah, bahkan beberapa kerajaan mengirimkan tokoh-tokoh mereka berangkat ke India dan Cina untuk memperdalam ilmu agama. Nah, di sini nilai-nilai keagamaan betul-betul diperdalam. Nah, contohnya tadi di sini tokoh-tokoh adat mereka atau tokoh-tokoh mereka berangkat ke India dan Cina untuk memperdalam ilmu agama. Nah, setelah mendapatkan ilmu agama di tempat sana, kemudian mereka kembali ke negerinya sehingga mereka kemudian bisa menyebarkan pengetahuan-pengetahuan yang mereka dapat ketika mereka berpendidikan di India maupun Cina. Itu ya untuk sistem sosial. Nah, di sini juga sistem sosial juga mengatur lingkungan tempat tinggal masyarakat, di mana raja berkuasa penuh atas tanah dan isinya. Kemudian raja bertempat tinggal di istana yang dikelilingi oleh tempat tinggal para petinggi kerajaan dan bangsawan. Sementara itu, rakyat sebagai kelompok terbesar dari suatu kerajaan bertempat tinggal di daerah yang mengelilingi pusat kerajaan. Nah, artinya pusat kota atau bentuk perkotaan atau bentuk pemukiman dari kerajaan dulu itu ya adalah istana atau kerajaan itu berada di tengah-tengah kota, kemudian dikelilingi oleh rumah-rumah dari masyarakatnya, sehingga itu menggambarkan bahwa semakin kita ke dalam, maka kita akan semakin mendekat kepada istana kerajaan. Kemudian kita masuk ke sistem ekonomi. Jadi seperti hampir semua, bisa dikatakan semua kerajaan pada masa maritim itu mengandalkan aspek kelautan atau perdagangan. Nah, di sini sumber penghasilan terbesar di masa kerajaan tentunya itu pada bidang kemaritiman atau perdagangan. Perdagangan yang terjadi di pelabuhan semakin lama semakin besar, sehingga pusat ekonomi kerajaan sangat bergantung pada aktivitas ekonomi di pelabuhan. Nah, di pelabuhan sini terjadi misalnya bongkar muat barang, baik itu dari Cina maupun yang akan berangkat, kemudian pasar-pasar tradisional itu semuanya berada di wilayah pelabuhan atau di wilayah sungai. Nah, sehingga aktivitas terbesar ekonomi atau dukungan yang terbesar ekonomi sebuah kerajaan itu berasal dari sebuah perdagangan. Nah, tidak hanya itu, di sini juga ada selain bidang perdagangan, pajak merupakan salah satu sumber keuangan pada masa kerajaan. Banyak hal-hal yang dijadikan sebagai sumber pajak. Misalnya, pajak berlabuh, kemudian pajak penyimpanan barang, kemudian pajak tanah atau pajak penghasilan lahan. Nah, disinilah sumber-sumber pemasukan bagi kerajaan karena mengandalkan pajak. Nah, kemudian ada yang ketiga yaitu sektor yang ketiga itu sektor pertanian yang merupakan faktor pendorong ekonomi yang terjadi pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Nah, sebagai wilayah yang subur, tentunya wilayah Indonesia atau kerajaan-kerajaan pada masa itu mengandalkan sektor pertanian juga. Nah, di sini pada masa ini komoditi rempah-rempah merupakan sektor utama dalam hal pertanian. Jadi tidak hanya dari zaman penjajahan nantinya bahwa rempah-rempah ini mahal, namun sebaliknya bahwasanya rempah-rempah ini jauh sebelum adanya Perang Dunia Kedua atau penjajahan kepada Indonesia, komoditi rempah-rempah merupakan hal yang paling berharga yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga komoditi yang paling utama untuk dijual oleh bangsa Indonesia ketika itu atau kerajaan-kerajaan di Indonesia ketika itu adalah rempah-rempah.
Kemudian, selain rempah-rempah, buah-buah juga masuk dalam penopang kegiatan ekonomi di sektor pertanian. Nah, banyak buah-buah ya, misalnya apel, kemudian buah-buah lainnya yang mendorong sektor ekonomi. Nah, di sini di gambar ini kalian bisa lihat ilustrasi perdagangan yang terjadi di wilayah sungai atau di pinggir sungai. Nah, di sini kalian bisa lihat ini merupakan kerajaannya atau anggota-anggota kerajaan. Ini merupakan para kesatria atau para tentaranya, dan kemudian di sini adalah rajanya. Nah, di sini aktivitas perdagangan itu berlangsung secara ramai. Kemudian di sungai ini artinya mengandalkan bahwa aliran sungai atau wilayah perairan itu sangat penting bagi keberlangsungan ekonomi di masa kerajaan ketika itu. Kalian bisa lihat di sini orang-orang berdagangan, anak kecil dan para wanita itu kemudian datang ke pasar yang berada di pinggiran sungai. Nah, tidak hanya untuk berdagang, kemudian untuk juga mata pencaharian lain yaitu memancing. Itu juga dilakukan pada masa kerajaan. Kemudian di sini kehidupan budaya ya. Nah, kehidupan budaya pada masa kerajaan Hindu-Buddha sangat terkenal dengan kebudayaannya yang berasal dari India dan Cina. Hal tersebut disebabkan oleh kehidupan agama yang dibawa dari India dan Cina, baik itu agama Hindu maupun Buddha. Jadi kebanyakan pengaruh-pengaruh yang ada di Indonesia ketika masa kerajaan Hindu-Buddha itu berasal dari India dan Cina. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena masuknya kebudayaan, masuknya agama, masuknya sistem sosial dan perdagangan ke Indonesia itu semuanya berasal dari negeri Gujarat dan negeri Cina sana. Maupun nanti ketika kerajaan Islam berdiri pada masa kerajaan Islam itu berasal dari kebudayaan-kebudayaan Arab akan mempengaruhi Indonesia. Nah, untuk di sini karena masih pada masa kerajaan Hindu-Buddha, artinya kebudayaan-kebudayaan yang berasal dari Cina dan India itu sangat mempengaruhi kehidupan yang ada di kerajaan-kerajaan di Indonesia pada masa itu. Nah, di sini salah satu contohnya itu budaya paling terkenal dan banyak diterapkan di Indonesia, yaitu budaya seni arsitektur, di mana banyak bangunan candi dan perumahan yang dibangun. Adapun beberapa bangunan candi tersebut yaitu Candi Borobudur, Prambanan, Dieng dan beberapa candi lainnya. Nah, jadi kalau candi-candi ini kita masih bisa lihat ya. Banyak candi-candi yang bisa kita temukan di Jawa, kemudian di Sumatera dan Kalimantan yang masih merupakan peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha. Bangunan-bangunan rumah juga perumahan itu masih bisa kita lihat bekas-bekasnya di sekitar museum. Terlebih di Museum Majapahit atau ya di bekas reruntuhan Museum Majapahit. Nah, di sini kemudian ada seni patung ya, tidak hanya seni arsitektur, tapi juga seni patung merupakan salah satu kebudayaan yang muncul pada masa ini. Contohnya patung Ken Dedes. Nah, semua pasti tahu Ken Dedes ini siapa, merupakan seorang wanita cantik pada masanya. Dan patung Joko Dolok dari kerajaan Singasari. Nah, kalau Ken Dedes pasti terkenal dengan Ken Dedes dan Ken Arok. Nah, jadi cerita-cerita ini berawal dari patung-patung ini ya, dan patung-patungnya masih bisa kita lihat di museum maupun di tempat-tempat bekas-bekas reruntuhan kerajaan tersebut. Kemudian tidak hanya mengenai seni bangunan dan seni patung, kebudayaan yang timbul pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia itu juga ada muncul kebudayaan sastra ya, kebudayaan seni sastra. Di sini ada beberapa karya sastra berupa kitab yang bermunculan, yaitu pertama kitab Bharatayuda yang ditulis oleh Empu Saleh, Empu Sadeh, Empu Sedah, dan Empu Panuluh. Kemudian ada kitab Negara Kartagama, kemudian kitab Sutasoma dan Pararaton dan sebagainya. Bahkan pada masa kerajaan Majapahit ada namanya ini ya, kitab Sutasoma yang dalamnya tertulis kata Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetap satu jua. Nah, inilah merupakan
kebudayaan-kebudayaan yang timbul pada masa kerajaan Hindu-Buddha, dan tentunya masih bisa kita lihat di zaman-zaman sekarang banyak peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang bisa kita lihat di museum-museum, ya. Nah, di sini kita bisa lihat di gambar itu merupakan yang sebelah atas ini, yang ini merupakan Candi Borobudur yang ada di wilayah Jawa Timur, ya. Jawa Timur. Nah, sedangkan ini yang di bawah ini merupakan Candi Prambanan. Kedua candi ini merupakan peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Nah, bedanya ini yang beragama Buddha, kemudian ini yang beragama Hindu, ya, Prambanan. Kalian bisa lihat ini merupakan, ya, bangunan ini luas, ya, dan besar. Nah, semua kebudayaan dan karya seni tadi sebagian masih bisa dilihat dan dengan jelas hingga pada saat ini, dan masih banyak yang menerapkan karya seni tersebut. Contohnya itu Candi Prambanan dan Borobudur yang hingga kini masih berdiri kokoh meski telah mengalami beberapa kali pemunggaran, ya. Dilakukan pemunggaran karena sering terjadi gempa di wilayah Jawa. Dan bahkan Borobudur dan Prambanan itu dijadikan sebagai destinasi wisata terbesar di Indonesia. Nah, kemudian patung-patung dari masa kerajaan ini juga masih bisa ditemui di berbagai museum di Indonesia. Bahkan yang perlu kalian ketahui bahwa negara-negara di dunia banyak yang menyimpan atau mengoleksi patung-patung yang berasal dari Indonesia. Nah, negara-negara tersebut biasanya dijumpai di Belanda, ya, Belanda, kemudian di Perancis, kemudian museum di Inggris, dan museum-museum yang ada di Jerman. Nah, negara-negara ini menyimpan begitu banyak artefak-artefak atau patung-patung yang berasal dari masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena pada masa penjajahan itu banyak orang-orang Eropa mengambil patung-patung tersebut dijadikan sebagai hiasan di rumahnya masing-masing, ya. Kemudian di sini karena memberikan pengaruh yang kuat pada kehidupan bangsa Indonesia, sehingga banyak nama-nama kerajaan tadi kemudian dijadikan sebagai nama kota dan perguruan tinggi di Indonesia. Misalnya, Kota Kutai Kartanegara, ya, ini merupakan salah satu kota yang ada di wilayah Kalimantan, tentunya, yang merupakan diambil dari nama wilayah atau wilayah di mana kerajaan Kutai Kartanegara itu berdiri. Kemudian ada Universitas Gadjah Mada. Nah, Universitas Gadjah Mada ini diambil dari seorang tokoh pada masa kerajaan Majapahit, ya, seorang Mahapati Gadjah Mada yang alhamdulillah dengan sumpahnya berhasil hampir mempersatukan seluruh wilayah Nusantara saat ini di bawah panji bendera Majapahit. Nah, sehingga namanya sangat terkenal dan diabadikan sebagai nama sebuah universitas ternama di Indonesia. Kemudian ada namanya Universitas Sriwijaya yang berada di Kota Palembang. Nah, Universitas Sriwijaya diambil dari nama kerajaan Sriwijaya yang pernah mempengaruhi hampir seluruh wilayah Indonesia ketika itu. Nah, kemudian banyak lain sebagainya, banyak peninggalan-peninggalan atau nama-nama kerajaan kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya, ya, Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu kampus terbesar yang ada di wilayah Indonesia, dan ada salah satu kampus terbesar yang berada di wilayah Asia Tenggara. Nah, kemudian ini gambarannya, ini logonya berwarna kuning, Universitas Sriwijaya. Nah, saya pikir hanya itu materi kita pada kali ini mengenai sistem sosial, ekonomi, dan budaya pada kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, untuk teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian, jika ada yang ditanya mengenai atau terkait materi ini, silakan tambahkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Kemudian jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.